Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Dr. Ar-Raji Hashim MA. Perkenankan saya menyampaikan sekelumit tentang aplikasi ruh baik dalam ilmu maupun dalam agama. Menyenangkan Buya, kita sama-sama pecinta filsafat, psikologi, tasawuf. Oh, tapi gak tahu kalau Buya suka psikologi atau tidak. Tapi saya ini tiga: filsafat, psikologi, tasawuf. Ini sejak saya kuliah, walaupun saya kuliahnya bahasa Inggris, tapi saya sukanya filsafat, psikologi, tasawuf. Nah, Buya, kan kita melihat sejarah perjalanan dari filsafat itu yang awal-awalnya baik oleh Thales, Pythagoras, itu dulunya ilmu mencari Tuhan. Karena mungkin mereka beliau-beliau di masa itu tidak menggunakan buku petunjuk Al-Quran. Jadi yang diketemukan itu memang tidak ke arahnya Allah, tetapi yang ditemukan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu dibahasakan menjadi hukum alam. Dan kita tahu sekarang bagaimana hukum alam itu telah berpecah belah ke berbagai macam cabang, seperti hukum perubahan, hukum rintangan, hukum timbal balik, hukum keseimbangan, maupun hukum tarik menarik, atau yang paling populer disebut oleh Rhonda Byrne dalam The Secret Law of Attraction. Dan ternyata teori-teori yang dibuat oleh para ilmuwan seperti Sigmund Freud dari psikologi, yaitu yang menemukan teori alam bawah sadar. Ternyata hukum alam dan alam bawah sadar ini adalah wujud dari ruh yang dimaksud. Terlihat janggal, terlihat aneh, tapi begitulah faktanya. Itu sebab Buya, bagaimana apa hubungan dan keterkaitan antara hukum alam, alam bawah sadar, dan ruh, zat roh itu sendiri. Inilah yang ingin saya bicarakan dengan Buya. Itu dari sisi ilmu. Kemudian dari sisi agama, kalau kita cermati perjalanan dari nabi pertama ke berikutnya, itu selalu manusia menjadikan Tuhan orang-orang hebat, orang-orang berprestasi. Di zaman Nuh misalkan ada Wad, Suwa, Ya'uk, Nasr. Mereka ini sebelumnya adalah orang-orang hebat, orang-orang saleh. Tetapi kenapa di zaman Nuh itu menjadi nama-nama patung yang disembah sebagai Tuhan? Itu di masa lalu terjadi. Sama di zaman Rasulullah juga, itu begitu banyak nama-nama patung seperti Lata, Uzza. Itu juga di masa lalu adalah nama-nama orang-orang hebat. Tetapi di zaman Rasulullah itu menjadi nama-nama Tuhan berupa nama-nama patung, tapi disembah sebagai Tuhan. Ternyata Buya, di zaman sekarang itu dalam wujud yang berbeda, tetapi cara pandangnya sama Buya. Kita melihat kalau di Indonesia itu ada agama Hindu, ada agama Buddha, mereka menyembah patung-patung yang dijadikan sebagai Tuhan. Tentu kita yang beragama Islam ini melihat itu tidak masuk akal sehat, tidak sinkron dengan akal sehat. Saya yakin Buya juga melihat seperti itu.
Kemudian kita melihat bagaimana umat Kristiani yang Nabi Isa dan Yesus sebenarnya itu sama-sama tahu orang yang sama. Kenapa kita di Islam itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi, Isa itu adalah Nabi, tetapi kenapa di Kristen menjadi Tuhan? Menurut kita umat Islam ini itu tidak bisa diterima akal sehat. Saya yakin Buya juga berpendapat sama. Dan kita sendiri Islam, Buya, yang sering Buya sampaikan, ada Nur Muhammad, ada Bapak Ruh. Saya yakin Buya tidak bisa mengatakan ini tidak benar. Dengan cara apapun Buya pasti mempertahankan ini benar, bahwa Nur Muhammad, Bapak Ruh adalah hal yang harus diimani, diyakini. Seperti itulah umat Kristiani ataupun Hindu Buddha yang menyembah patung-patung ataupun Yesus sebagai Tuhan. Nur Muhammad dan Bapak Ruh itu posisinya hampir sama dengan Yesus maupun patung-patung tadi. Yang seharusnya Nur Muhammad itu adalah sawaha wa nafsi wa ma sawaha, atau ruh penyempurna yang Allah tiupkan ke dalam jasad janin atau jasad setiap keturunan Adam. Jadi Nur Muhammad maupun Bapak Ruh yang dimaksudkan oleh Buya itu sebenarnya semua manusia punya, karena memang itu pemberiannya sama. Rasulullah Nabi Muhammad juga ruh itu ditiupkan di waktu yang sama, waktu berusia 3 bulan 10 hari dalam kandungan. Kita umat Islam memang tidak menyebut Nur Muhammad, Bapak Ruh sebagai Tuhan. Tetapi dalam praktek kehidupan, dalam aplikasi keimanan, Nur Muhammad dan Bapak Ruh itu sama seperti Yesus dalam Kristen ataupun patung-patung dalam agama Hindu ataupun Buddha. Juga sama dalam ilmu tadi, hukum alam maupun alam bawah sadar ini sama sebenarnya, posisinya itu sama. Yang seharusnya kalau hukum alam itu harus sampai pada hukum Allah. Alam bawah sadar itu seharusnya sawaha atau afidah. Seharusnya harus sampai ke sana. Tetapi karena para ahlinya di masa itu tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, makanya menyebut istilah-istilahnya sesuai ke ilmunya masing-masing. Nah, ini juga yang mungkin menurut saya sangat mengherankan, bagaimana saya yang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris tetapi bisa memahami segala-galanya tentang ruh. Tentu tidak kecuali hanya Allah yang menabur petunjuk. Jadi keyakinan kita selama ini tentang Nur Muhammad yang sudah diciptakan sebelum Adam diciptakan itu tidak bisa diterima akal sehat. Sama seperti Yesus dianggap sebagai Tuhan, tidak bisa diterima akal sehat. Karena ruh Muhammad itu diberikan saat dia usia 3 bulan 10 hari dalam kandungan, bukan diciptakan sebelum Adam diciptakan. Tentu Buya, ilmu seperti ini pasti baru bagi Buya dan sukar menerima kebenaran ini. Tetapi ketika kita dialogkan ini dengan berbagai sudut pandang, insya Allah Buya nanti akan melihat kebenarannya. Karena ketika Buya memahami ruh yang Allah tiupkan, wa nafsi wa ma sawaha, atau kalau di surat An-Nahl ayat 78 Allah menyebut nama ruh itu sebagai afidah atau hati nurani. Mungkin ini ada keterkaitan dengan ribat Nuraniyah Hashimiyah. Iya Buya, ada kaitannya itu.
kata nurani. Saya yakin Buya pasti menguasai luar biasa banyak ilmu-ilmu tentang hati nurani itu, karena itu sama dengan ruh itu sendiri. Cuman ya memang karena memang ini Allah rahasiakan. Dari ceramah-ceramah yang Buya sampaikan, saya tahu bahwa memang ilmu tentang itu mungkin saja baru Allah berikan kepada saya untuk kita nanti belajar bersama agar nanti bisa disampaikan kepada seluruh para ahli ulama, kiai-kiai, ustadz Indonesia. Tentu Buya yang menyampaikan. Kalau saya Buya, setelah saya sampaikan ini kepada Buya dan nanti kepada para ulama dan pemerintah kita, saya mau pulang kampung Buya. Saya pengennya itu segera bertani, beternak di pintu langit. Karena bagi saya pintu langit itu adalah tempat terindah. Ya namanya juga surga di pintu langit. Ya insya Allah bisa membangun surga di kampung halaman. Begitu Buya, mohon berkenan meluangkan waktu kita obrolkan ini Buya. Mungkin paling enak lewat Zoom saja dulu, kita ngobrol-ngobrol, kita dialog-dialog kalau Buya ada waktu luang. Nanti kalau sudah makin mengerucut, semakin kita melihat titik temunya, insya Allah kita bisa Allah pertemukan dan kita bisa bicarakan secara resmi. Tentu kalau kita bedah buku itu kelak Buya, itulah pangkal dari tercetusnya revolusi Indonesia. Buya boleh lihat kalau belum ada waktu, cover belakang kedua buku, Revolusi Spiritual, Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia, dan Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi. Tulisan di cover belakang itu saya pikir sebagai landasan kita untuk berdiskusi ke depan. Terima kasih Buya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.